Siapakah pelaku budaya yang dianggap untuk layak menerima penghargaan dari pemerintah kalau kita lihat dari sisi budaya, seni, dan sejarah ini? Bagaimana pemerintah ini melakukan seleksi hingga ditetapkan pemenang atau seseorang itu mendapatkan penghargaan ini? Juri akan sidang memutuskan gitu siapa yang lebih layak ya. Semua ini dibutuhkan tim penilai yang kompeten juga nih. Tadi ngomong-ngomong kan langsung dikirim ke juri nih. Iya. Nah ini juri yang seperti apa? Halo sahabat budaya. Kembali lagi bersama saya Rahel Solisa di podcast Anugerah Kebudayaan Indonesia. Di sini saya masih bersama Bapak Yudi Wahyudin selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Saat ini kita akan membahas mengenai menilai kelayakan seorang calon penerima penghargaan. Keanekaragaman masyarakat Indonesia memperkaya bangsa kita dengan kekayaan budaya, seni, sejarah yang tidak ternilai Pak pastinya. Dan tentunya hal ini menghasilkan pelaku budaya, maestro, dan orang-orang yang ahli di bidang budaya. Nah, siapakah pelaku budaya yang dianggap untuk layak menerima penghargaan dari pemerintah kalau kita lihat dari sisi budaya, seni, dan sejarah ini? Iya, kalau kita cermati ya, kita mengacu ke undang-undang yang ada, itu kan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Cagar budaya itu bisa berupa benda, bisa berupa bangunan, bisa berupa situs, ya, struktur dan kawasan ya. Kita bisa melihat ada candi, ada masjid kuno, ada gereja, ada kawasan kota tua dan lain-lain. Nah, tentunya para pelaku budaya yang bergerak dalam pelestarian di bidang cagar budaya itu memiliki peluang untuk diusulkan ya, mendapatkan anugerah kebudayaan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, setidaknya ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Wah. Ada manuskrip, ada tradisi, ada istiadat, kemudian permainan tradisional, olahraga tradisional, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, ada seni budaya dan lain-lain. Jadi para pelaku budaya yang concern terkait dengan 10 objek pemajuan kebudayaan tentunya mendapatkan peluang yang sama gitu untuk diusulkan ya menjadi calon penerima anugerah kebudayaan Indonesia. Wujudnya macam-macam. Mungkin seni tari, mungkin sastra, mungkin musik, mungkin wayang, lukis, atau apa ya manuskrip ya. Dia peneliti naskah-naskah kuno misalnya gitu ya. Atau ahli pantun, karena pantun sudah warisan dunia, jangan lupa nih. Pantun tahun kemarin sudah ditetapkan sebagai warisan dunia gitu. Jadi banyak sebenarnya kalau bicara kebudayaan ya yang bisa diakses oleh masyarakat melalui kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia gitu. Itu kalau lihat keberagamannya gitu. Tinggal bagaimana masyarakat tersebut atau para pelaku bisa memenuhi kelengkapan-kelengkapannya. Kemudian diserahkan ke dinas dan dinas terkait menginput datanya melalui fasilitas online yang ada gitu. Tentunya itu sebagai syarat yang harus dilengkapi ya. Nah, itu menjadi salah satu juga penilaian berarti ya Pak ya. Oke, nah Pak, untuk terselenggaranya acara ini dengan baik, pasti tentunya dibutuhkan sebuah perencanaan dan juga persiapan serta eksekusi yang baik juga nih. Nah, bagaimana pemerintah ini melakukan seleksi hingga ditetapkan pemenang atau seseorang itu mendapatkan penghargaan ini? Iya. Jadi tahapannya itu yang pertama tentunya pendaftaran ya. Oke, pendaftaran. Jadi masyarakat, komunitas, lembaga silakan koordinasi dengan Pemda terkait yang menangani bidang kebudayaan untuk menyerahkan dokumennya. Dokumen terkait. Bisa juga Pemdanya yang proaktif mengumpulkan data, kemudian menginput di website yang ada. Berdasarkan hasil pendaftaran dan dinyatakan sudah lengkap, nanti ada tim teknis administratif yang mengecek kelengkapannya. Biodatanya, karya-karyanya, alamatnya, KTP, dan lain-lain gitu. Dan kalau sudah lengkap, itu akan diserahkan ke Dewan Juri yang sudah ditetapkan, di SK-kan oleh Mas Menteri.
Mas Menteri. Kemudian Dewan Juri tersebut melakukan kajian administrasi dan karya, dan tentunya konfirmasi ke lapangan bila diperlukan itu. Berdasarkan hasil kajian administrasi, kelengkapan data, kemudian konsultasi dengan narasumber lain dan sampai ke lapangan ya, visitasi untuk memastikan, juri akan sidang memutuskan gitu siapa yang lebih layak ya untuk mendapat penghargaan tahun 2021 gitu. Karena yang namanya budayawan itu semua berprestasi. Iya. Tetapi mungkin dari yang berprestasi tersebut kira-kira untuk tahun 2021 kira-kira siapa yang lebih layak dulu gitu ya. Tanpa mengecilkan gitu ya para calon-calon penerima yang lain itu. Nah, setelah itu baru nanti kita akan ekspos, ada acara khusus. Tahun kemarin kita adakan ekspos secara online karena COVID pandemi. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita ekspos sebagaimana layaknya sebuah event gitu ya. Iya, offline ya Pak. Offline gitu ya. Jadi itu harapan kami dan memang skenario seperti itu. Dan agendanya nanti akan digabungkan dengan Pekan Kebudayaan Nasional di Istora Senayan gitu. Kita coba mudah-mudahan COVID lebih bersahabat ya, tidak terlalu tinggi sehingga kita semua bisa ekspos sama-sama lah, kita apresiasi ya. Kita rayakan sesuai dengan peraturan prokes yang ada tentunya. Jadi itu kalau kita lihat urutannya kurang lebih seperti itu. Pendaftaran dulu berarti ke dinas terdekat, baru nanti dinasnya menginput di website, kemudian diolah lagi datanya, tim, ya, betul. Dilihat lagi apakah sudah lengkap, ke juri langsung ya. Diserahkan ke juri, diserahkan ke juri, habis itu baru dilihat. Kalau misalnya perlu visit, divisit ya Pak. Oke. Nah itu dia tadi cara-caranya tuh untuk seleksinya ya Pak, tahapan-tahapannya. Nah Pak, tentunya untuk menilai budaya masing-masing dari semuanya yang mendaftar, dan menarik juga pastinya semua ini dibutuhkan tim penilai yang kompeten juga nih. Tadi ngomong-ngomong kan langsung dikirim ke juri nih. Nah ini juri yang seperti apa yang layak, yang dikualifikasikan, yang dimiliki oleh seorang juri? Baik, mungkin tahun lalu mungkin yang contoh tahun lalu. Iya baik, nanti saya sampaikan contohnya. Yang jelas memang juri tersebut profesional dan independen. Profesional dan independen. Jadi bisa dari budayawan, akademisi, sejarawan, praktisi ya, sesuai dengan tadi jenis-jenis penghargaan yang saya sampaikan gitu. Jadi saya ambil contoh tahun kemarin misalnya. Tahun kemarin itu ada Romo, ada siapa? Ada Pak Taufik Abdullah, bukan Romo ya. Ada Pak Taufik Abdullah itu sejarawan. Akademisi itu ada Pak Azumardi Arja misalnya, ya akademisi. Kemudian profesional di bidang musik ya, dan pengamat juga gitu ya, dan menjadi rujukan kita semua misalnya Pak Ben Sleo misalnya. Ya, ada juga penari dan lain. Itu untuk tahun kemarin gitu. Tahun kemarin. Tapi kurang lebih kriterianya tentunya kita mengusulkan ke Mas Menteri tenaga-tenaga profesional sudah teruji kepakaran dan kehandalan serta integritasnya, kemudian independen gitu. Karena harapan kami mereka ya, tim juri tersebut dapat bekerja dengan tulus lah ya, tanpa tekanan dari pihak manapun gitu. Karena ini niatnya untuk memajukan kebudayaan itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi harus profesional dan independen. Itu tadi dari kualifikasi seorang juri yang nanti akan menilai seluruhnya peserta. Sekian perbincangan kita saat ini bersama Bapak Yudi Wahyudin selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Tentunya untuk Anda semua yang mau tahu info lebih lanjut, jangan lupa pastinya untuk mengunjungi website kami dan juga media sosial kami, yaitu YouTube dan juga Instagram yang ada di bawah ini. Kalau gitu, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa harapan pemerintah terkait dengan dana apresiasi yang diberikan kepada pelaku budaya? Bahwa mereka sebelum menjadi maestro itu perjuangannya luar biasa. Pembentukan karakter anak didik tidak cukup dengan matematika, dengan fisika dan lain-lain. Bagaimana sebaiknya pelaku budaya meningkatkan prestasi dan dedikasinya baik di tingkat nasional maupun internasional? Bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan budaya Indonesia dari tahun ke tahun jika dikaitkan dengan gaya hidup generasi muda? Apa harapan pemerintah dalam regenerasi seni budaya, terutama budaya lokal atau seni yang langka atau hampir punah?